kita pahami makna kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia, nasionalisme, adalah rasa kesatuan, identitas, dan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Beberapa prinsip dasarnya, persatuan dalam keragaman, Indonesia terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan agama, tetapi tetap satu bangsa. Kedaulatan rakyat, negara dibangun atas dasar demokrasi dan kesejahteraan sosial. Cinta tanah air, nasionalisme bukan hanya simbol, tapi komitmen untuk memajukan bangsa. Sejarah perjuangan, dibentuk melalui perjuangan melawan kolonialisme, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi pembangunan. Makna kebangsaan Indonesia menurut Konstitusi dan UUD 1945. 1. Landasan konstitusional, UUD 1945. Pembukaan UUD 1945. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna, kebangsaan Indonesia dibangun atas Pancasila sebagai jiwa bangsa, dengan prinsip persatuan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Makna, kebangsaan Indonesia menolak federalisme atau separatisme, mengutamakan kesatuan wilayah dan identitas bangsa. Makna kebangsaan Indonesia menurut Konstitusi dan UUD 1945. 2. Perspektif Pancasila. Setiap sila Pancasila mencerminkan makna kebangsaan. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan yang religius, tetapi inklusif. Kemanusiaan yang adil dan beradab menghargai HAM dan martabat bangsa. Persatuan Indonesia, nasionalisme mengatasi ego suku, agama, golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan demokrasi dan musyawarah sebagai ciri khas bangsa. Keadilan sosial, nasionalisme yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Contoh nyata, Sumpah Pemuda 1928, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, menjadi fondasi kebangsaan modern Indonesia. Proklamasi 1945 sebagai puncak perjuangan kebangsaan melawan kolonialisme. Pandangan Soekarno tentang kebangsaan. Dalam pidato, lahirnya Pancasila, tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menjelaskan, kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan yang sempit, chauvinisme, tetapi kebangsaan yang menyatukan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, tanpa membeda-bedakan suku atau agama. Konsep nasionalisme marhen ala Soekarno. Nasionalisme yang anti penjajahan dan pro rakyat kecil. Nasionalisme yang berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, bukan mengekor asing. Makna kebangsaan Indonesia dalam bingkai NKRI. 4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol kebangsaan. Arti, berbeda-beda tetapi tetap satu. Keragaman, suku, agama, budaya, bukan penghalang, justru kekuatan bangsa. Contoh, toleransi antar umat beragama di Bali, Toraja, atau Jawa. Gotong royong dalam bencana alam, seperti gempa Lombok atau tsunami Aceh. Nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, sebagai semangat toleransi. Gotong royong sebagai budaya kolaborasi untuk kemajuan bersama. Nasionalisme konkret, bukan hanya seremonial, upacara, tapi juga dalam tindakan, belajar, kerja, menjaga lingkungan. Tantangan di era modern, disintegrasi sosial, ancaman radikalisme, konflik SARA, dan separatisme. Pengaruh globalisasi, budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Indonesia, individualisme, konsumerisme. Hoaks dan disinformasi, penyebaran berita palsu yang memecah belah persatuan. Krisis identitas kebangsaan, generasi muda kurang memahami sejarah dan nilai kebangsaan. Ketimpangan sosial dan korupsi, menghambat rasa keadilan dan kepercayaan pada negara. Pengertian radikalisme. Radikalisme adalah paham atau tindakan ekstrim yang menginginkan perubahan drastis,
bahkan dengan kekerasan, untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi tertentu. Ciri-cirinya, intoleran, menolak keberagaman dan memaksakan pandangan sendiri. Anti-Pancasila dan NKRI, ingin mengganti dasar negara dengan sistem tertentu, misal, khilafah. Menggunakan kekerasan, terorisme adalah bentuk radikalisme yang paling berbahaya. Contoh radikalisme di Indonesia, terorisme, serangan bom, contoh, bom Bali 2002, bom Surabaya 2018. Kerusuhan antar suku dan agama, Kalimantan dan Ambon 1998/2001. Adanya kelompok yang terkait ISIS, adanya organisasi kriminal bersenjata di Papua, OPM, ujaran kebencian dan provokasi. Penyebaran hoaks untuk memecah belah, misal, isu, kafirisasi, atau pengkhianatan Pancasila. Penyusupan ideologi, kelompok yang menolak demokrasi dan ingin Indonesia menjadi negara agama. Radikalisme kampus, indoktrinasi mahasiswa dengan paham ekstrim. Ekstremisme agama, penyerangan tempat ibadah, intimidasi terhadap minoritas. Cara menangani radikalisme di Indonesia. Peran pemerintah dan penegak hukum. Deradikalisasi, program rehabilitasi mantan teroris, contoh, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Intelijen dan penindakan, memantau kelompok radikal dan menangkap pelaku kekerasan. Pemblokiran konten radikal, bersama Kominfo dan platform digital. B. Peran masyarakat dan pendidikan. Penguatan Pancasila, edukasi sejak dini, sekolah, kampus, komunitas. Literasi media, ajarkan cara mengenali hoaks dan propaganda radikal. Dialog antarumat, tingkatkan toleransi melalui forum kerukunan, FKUB. C. Peran generasi muda, kritis terhadap konten online, jangan mudah percaya narasi provokatif. Gabung organisasi positif, Karang Taruna, PMR, atau komunitas perdamaian. Laporkan aktivitas mencurigakan ke RT, RW, Hansip, Kepala Desa, tokoh masyarakat, Damkar, TNI, polisi atau hotline anti-teror. Solusi dan peran generasi muda. Pendidikan kebangsaan, memperkuat pemahaman Pancasila dan sejarah Indonesia. Literasi digital, bijak bermedia sosial, memerangi hoaks, dan menyebarkan konten positif. Aksi nyata, ikut serta dalam kegiatan sosial, menjaga toleransi, dan berprestasi untuk bangsa. Kesimpulan, radikalisme adalah ancaman nyata bagi Indonesia, tetapi bisa dilawan dengan pencegahan, pendidikan, toleransi, penindakan, hukum, deradikalisasi, kolaborasi, pemerintah, masyarakat, media. Kebangsaan Indonesia adalah persatuan dalam keragaman, Bhinneka Tunggal Ika, berbasis Pancasila dan UUD 1945. Anti-kolonial, pro-keadilan, dan mengutamakan musyawarah. Renungan untuk kita selaku anak bangsa. Kita bangsa besar, kita tidak akan meninggalkan sejarah. Soekarno, Indonesia terlalu besar untuk dipecah oleh radikalisme. Pancasila adalah tameng terbaik kita.